Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 dengan judul Kamu adalah saksi dan pemberita untuk segala bangsa. Karena itu sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik bahan Alkitab pada episode kali ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Salam jumpa kembali Pak Pendeta Suta. Salam jumpa kembali rekan Pendeta Santi dan para pendengar YKB dimanapun Anda berada. Iya, sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca, menggali, mengulik bagian-bagian dari apa yang Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Kami mohon ya Bapa, naungan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan mendalaminya, kami boleh memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapa, pendalaman firman-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 dan para sahabat boleh membaca Alkitab yang sudah tersedia di tangan masing-masing. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Pendeta, ayat 36 sampai 53 ini menurut saya ini bagian begitu ya, dari bagaimana Yesus lagi dan lagi begitu menampakkan diri kepada murid yang rasanya bingung, syok. Peristiwa kematian sampai kebangkitan tuh sulit mereka cerna ya. Kalau kita lihat di pasal 24 ayat 12, Petrus bingung begitu.
cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjungkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi pergi membawa tanda tanya menurut kesaksian Injil Lukas. Lalu kemudian ada 2 orang dari murid Yesus pergi. Dalam judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Juga bertanya-tanya. Mereka berupaya untuk bisa mencerna apa ini, begitu ya. Lalu kemudian ketika Yesus hadir dalam percakapan mereka dan sebagainya, lalu kemudian hati mereka berkobar-kobar, mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan ke-11 murid, lalu mereka mempercakapkan tentang apa yang terjadi. Dan di ayat 36, mereka lagi-lagi mempercakapkan tentang apa yang terjadi. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus sepertinya mendapati hati mereka yang masih ada keraguan-raguan begitu. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta Suta melihat proses para murid ini yang naik turun? Yesus bukannya tidak pernah begitu ya menyampaikan, lalu kemudian butuh waktu bagi mereka lama begitu ya untuk bisa sampai pada pemahaman, lalu kemudian sampai pada iman peristiwa yang penuh misteri itu. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah penampakan Yesus yang bangkit kepada murid-murid, kita menemukan bahwa ada semacam kesulitan dari murid-murid untuk memahami, untuk mengenali Yesus yang bangkit ya. Jadi itu pertama-tama oleh karena paradigma ya, cara pandang orang-orang Yahudi tentang Mesias ya. Jadi Mesias itu datang mestinya dengan kuasa, dan itu sudah mereka lihat ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan, ketika Yesus mengusir setan, ketika Yesus meredakan badai dan gelombang, mereka merasa yakin ya. Tetapi ketika Mesias itu disalib, dan di atas salib itu tidak ada kuasa apapun yang dinyatakan ya. Dan mereka melihat bahwa yang mereka sanjung ya, Rabi, guru yang agung, dan juga yang mereka agungkan sebagai penyelamat, Mesias, bagi mereka tidak berdaya. Nah, bagi mereka itu akhir dari segala-galanya. Nah, jadi bahwa pengharapan kita yang sedemikian kuat, lalu kemudian ketika diperhadapkan dengan salib, buat mereka ini selesai. Nah, selesai karya Yesus di dalam kehidupan ini membuat mereka ketika Yesus menampakkan diri, jadi Yesus sudah dihapus dalam gagasan mereka ya tentang karya Yesus. Walaupun kalau kita membaca kisah perjalanan 2 murid di Emmaus, ketika mereka bercakap-cakap, mereka merasa hati mereka berkobar-kobar. Aku bercakap bukan dengan orang biasa, sebab dia menjelaskan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, nubuat-nubuat ya. Hati mereka bergelora tetapi mereka tidak kenal. Jadi karena mereka sudah menghapus ya Yesus dalam kehidupan ya. Tetapi bahwa ada gelora, ada sesuatu yang membuat mereka itu ternyata tidak cukup bagi mereka untuk mengenali siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi ini yang mau menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid yang berulang-ulang diajarkan oleh Yesus bahwa Mesias itu masih menderita, ya. Mesias itu harus memikul salib, ya, mati, dan itu mereka dengar hanya secara kognitif, tidak dihayati, tidak bisa dibayangkan bahwa yang bangkit itu seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itu ketika bertemu dengan kematian, ini adalah akhir segala-galanya. Itu adalah satu kendala terbesar ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Oleh karena itu ketika Yesus menampakkan diri dalam pembacaan Alkitab mereka menganggap hantu, sebab Yesus sudah
tamat. Iya, karena kematian itu akhir begitu ya. Akhir dari segala-galanya. Sebab Mesias yang kita nantikan ternyata bukan Yesus. Sebab dia tidak berkuasa. Orang-orang Yahudi mengharapkan tanda. Ya. Dan tanda ini berakhir di tiang salib. Ketika Yesus berkarya, tandanya kelihatan. Tetapi bertemu dengan salib, Stop ini tanda. adalah akhir segala-galanya. Akhir dari segala-galanya. Jadi bisa dimengerti ya, betapa tidak mudah bagi mereka untuk bisa mencerna makna tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Sang Mesias itu. Betul. Butuh waktu bagi mereka untuk sampai pada bisa mendalami dan bahkan menghayatinya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah bagaimana Yesus menjelaskan penderitaannya, kita menemukan kisah bagaimana Petrus dihardik oleh Yesus dengan kemarahan yang kuat, nyala iblis. Ya, sebab murid-murid itu mau menyampaikan nggak mungkin Mesias menderita, apalagi disalib. Ya. Sebab Mesias itu datang dengan kuasa. Dan kuasanya aku lihat. Ya. Jadi ketika Yesus mengajarkan itu berbenturan dengan harapan-harapan. Jadi sejauh murid-murid tidak bisa membongkar paradigmanya, menanggalkan paradigmanya, berapapun lama mereka hidup bersama dengan Yesus, mereka akan mengalami kesulitan. Selama pikiran mereka sendirilah yang mereka kehendaki, ya selama itu juga mereka belum sampai pada mengerti betul, bahkan sampai pada penghayatan tentang karya Mesias. Benar. Jadi kalau kita pun sebagai seorang percaya ya, jangan kita merasa bahwa kita paling senior di gereja, paling lama. Ya. Kalau kita paling lama, banyak berbuat di gereja, tapi kita tidak menanggalkan apa yang ada di pikiran kita, jangan-jangan kita tidak pernah bisa mengenali cara Allah bekerja di masa kini. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya. Lalu kemudian Yesus sendiri itu menunjukkan, memperlihatkan tangan dan kakinya. Rabalah aku, lihatlah, yang berdiri di hadapan kamu itu bukan hantu, begitu ya. Lalu kemudian mengajak mereka untuk makan bersama, sepotong ikan goreng yang mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Lalu kemudian di situ pun Yesus mengajar lagi ya, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya. Jadi Yesus menjelaskan lagi, menguraikan lagi dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Betapa sangat penting bagi Yesus agar para murid mengerti betul kamu adalah saksi dari semua peristiwa ini. Jadi Yesus berharap besar kepada murid-murid ya, sebab kalau kita melihat kitab Injil Lukas dengan kitab Kisah Para Rasul sebagai satu kesatuan ya, saya sering mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah tonggak estafet dari karya Kristus menjadi karya murid-muridnya. Nah, karya Kristus dengan karya murid-murid itu ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau Kristus berkarya selama 3 tahun lebih begitu di Galilea, Yerusalem dan sekitarnya, karya Kristus itu dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Selama 3 tahun dan tempatnya, lokusnya ya di sekitar itu. Tetapi karya murid-murid ya, ini menjadi karya Kristus yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab Yesus yang dimuliakan, Yesus yang naik ke surga, setelah itu ia bisa hadir di mana-mana dalam waktu bersamaan dan berkarya melalui murid-muridnya. Oleh karena itu, karya Kristus di dalam murid-murid itu sebenarnya sama adalah karya Kristus ya. Oleh karena itu murid-murid gereja sering disebut tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang hadir di mana-mana. Jadi
peristiwa kenaikan itu kalau kita lihat memungkinkan Yesus berkarya di mana-mana, di segala tempat, di segala waktu, tetapi melalui tangan, kaki, mulut, hidup murid-murid. Nah, oleh karena itu peristiwa kenaikan itu diawali dengan sebuah harapan, sebuah amanat, ya. Kamu harus menjadi saksiku, sebab mereka setelah peristiwa kenaikan akan menjadi alat manifestasi tubuh Kristus di segala tempat, di segala waktu. Nah, oleh karena itu maka Yesus mengatakan kepada mereka, kamu mesti mengerti benar. Nah, oleh karena itu di dalam pembacaan Alkitab kita menemukan Yesus membuka pikiran, membuka mata, sebab tanpa membuka mata, membuka pikiran, mereka tidak akan pernah bisa memahami Alkitab tentang nubuat-nubuat penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Dan tanpa Yesus membuka mata dan pikiran mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengenali bentuk-bentuk kehadiran Yesus dalam hidup. Nah, yang menarik dalam Alkitab ini adalah ternyata Yesus dikenali bukan lagi dari rupanya. Ya, kalau dari rupanya berjalan bersama, ya, dari Yerusalem ke Emmaus kan lama itu. Iya. Nah, kalau dari rupanya, ini berarti Yesus tidak dikenali lewat rupa lagi. Yesus yang bangkit itu. Yesus yang bangkit itu dikenali lewat tanda-tanda. Ketika roti dipecahkan, lalu mereka dibuka. Dan Yesus hilang. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, ya, tanda. Lalu kemudian ketika mereka makan bersama, Yesus meminta ikan, ya, ikan goreng, ya. Dalam Terjemahan Baru edisi 2, ikan bakar, ya. Ikan itu sebenarnya sesuatu yang bisa mengingatkan mereka pada mujizat Yesus melipat gandakan roti dan ikan, ya. Mau menunjukkan, mengingatkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Yesus dinyatakan, tetapi juga Yesus makan, mau menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang bertubuh darah dan daging, walaupun tubuhnya ini adalah tubuh misteri, ya. Jadi tidak sama seperti yang rasanya tidak sama, makanya mereka sulit untuk mengenali langsung, begitu ya. Sebab Alkitab mengatakan tiba-tiba saja Yesus bisa ada di situ. Iya. Lalu kisah perjalanan dua murid yang menuju ke Emmaus, tiba-tiba saja Yesus bisa hilang di antara mereka, tapi dia berdaging. Iya. Nah, ini sesuatu misteri, ya. Jadi tubuh kebangkitan itu adalah tubuh misteri, ya. Tubuh yang tidak terikat ruang dan waktu, tetapi Lukas berulang-ulang mengatakan dia berdarah dan berdaging. Jelas dibilang itu bukan hantu. Bukan hantu, ya. Jadi bukan sesuatu yang dipahami seperti banyak orang pada waktu itu, ya. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjutkan di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 dengan judul Kamu adalah saksi dan pemberita untuk segala bangsa, bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira. Pada saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan respon, tanggapan ataupun juga pertanyaan. Dengan senang hati Pak Pendeta Suta akan meresponnya. Baik, Pak Suta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Di ayat 48 dituliskan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pak Pendeta di ujung segmen pertama sudah memberikan gambaran begitu ya, bahwa penting bagi mereka menjadi saksi dari peristiwa yang sudah Yesus lakukan begitu. Namun pertanyaan adalah, seperti apa sih gambaran yang dimaksud tentang saksi itu sendiri, Pak Pendeta? Ya, jadi saksi adalah sebenarnya istilah yang akrab dipakai dalam dunia pengadilan ya. Jadi seorang yang hadir dalam sebuah peristiwa, seorang yang melihat, seorang yang mengetahui, dan seorang yang memahami. Nah, oleh karena itu seorang yang bersaksi itu mesti dipastikan dia hadir. Jadi bukan katanya, dia melihat. Dan bukan hanya sekedar melihat, dia juga mesti bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oleh karena itu biasanya hakim akan bertanya ya, untuk mengukur bahwa apakah dia memahami benar ya apa yang terjadi di sana. Nah, jadi kalau dikatakan dalam peristiwa sebelum kenaikan Yesus ke surga ada amanat untuk menjadi saksi ya. Saksi di sini adalah saksi bahwa penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus itu adalah kegenapan dari nubuat nabi-nabi dan kitab Mazmur ya. Jadi kitab nabi-nabi menubuatkan ya, seorang hamba Tuhan yang menderita, seorang yang buruk rupa, seorang yang menderita oleh karena kita, perbuatan kita. Banyak nubuat-nubuat nabi. Nah, bagaimana ia menjadi saksi bahwa Yesus yang mereka lihat, mereka berkarya bersama-sama, mereka memahami bukan saja perbuatan tetapi juga apa sebenarnya yang ada dalam hati Yesus, itu menjadi penting ya. Nah, oleh karena itu seorang saksi itu mesti seorang yang sungguh memahami benar ya. Nah, jadi pertama-tama saksi bahwa ini adalah kegenapan. Kegenapan nubuat nabi dan Mazmur itu berarti sebenarnya mau dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang dengan penggenapan ini. Sudah datang dan sedang datang. Sudah datang dan sedang datang. Iya, jadi sudah datang melalui karya Kristus, ya, baik tanda-tanda ajaib yang dinyatakan, maupun ketaatan akan amanat yang diberikan Bapa kepadanya sampai mati di atas kayu salib. Itu juga adalah bagian dari tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, tanda-tanda kerajaan Allah yang sudah datang dan sedang datang. Jadi artinya sudah datang tetapi masih terus berproses menuju pada kesempurnaan ya. Nah, sedang datang itu akan dilanjutkan oleh karya murid-murid. Jadi murid-murid ketika melihat bagaimana Yesus itu berkarya dengan penuh kuasa, itu juga yang akan dilakukan oleh murid-murid. Bagaimana mereka diajak untuk hidup di dalam pertobatan sebagai tanda bahwa kita mau hidup di dalam kerajaannya. Dan bagaimana kita memberikan pengampunan dosa, artinya mari kita mulai sesuatu dengan yang baru dalam kerajaan ini. Nah, itu yang sebenarnya ditugaskan kepada murid-murid. Sebab kerajaan Allah itu bukan sudah datang lalu selesai, tapi sudah datang dan ia akan sedang datang menuju pada kesempurnaan kerajaan Allah yang mereka nantikan. Kalau demikian, apakah tugas menjadi saksi itu lalu kemudian hanya menjadi tugas dan tanggung jawab nih
murid-murid yang sezaman dengan Yesus. Artinya tadi kan Pak Pendeta mengatakan di awal kan, pemakaian kata saksi itu mereka bukan cuma melihat, tetapi mereka sampai pada memahami apa yang mereka lihat, memahami apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat begitu. Nah, rentangannya kita di zaman ini begitu ya. Bagaimana ini bisa mungkin begitu terjadi kalau ternyata peran sebagai saksi aja sesentral itu, Pak Pendeta. Jadi saksi dalam dunia pengadilan itu akan menentukan nasib seseorang. Ya. Apakah ia itu akan dihukum mati atau dibebaskan itu tergantung saksi. Ya. Kalau saksi itu kesaksiannya itu memberikan bukti-bukti bahwa dia melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan, maka habislah dia. Tetapi kalau saksi itu ternyata memberikan kesaksian yang berbeda dari yang aku tidak melihatnya, ya, yang aku lihat itu adalah orang lain, begitu ya, menjadi saksi yang bisa membebaskan seseorang. Jadi kesaksian itu akan menentukan. Nah, kalau murid-murid dipanggil untuk menjadi saksi, ini mau memberitakan kepada orang-orang di tempat lain di waktu yang berbeda, mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Mari kita hidup di dalamnya. Mari kita hidup di dalam pertobatan. Mari kita hidup di dalam pemerintahan Allah yang nyata dalam hidup kita sekarang ini. Nah, jadi tugas saksi itu mau mengatakan bahwa ini sudah datang. Dan saya melihat dan saya diutus untuk meneruskan ya sesuatu yang intervensi Allah dalam kehidupan dunia ini, menyelamatkan dunia, dan sekarang Allah bekerja di pelbagai tempat melalui murid-murid, melalui saya, melalui mereka yang percaya, dan mereka yang menyebar ke pelbagai tempat. Nah, jadi tugas saksi menjadi penting di sini sebab dia akan menjadi manifestasi kehadiran karya Allah di dalam Kristus itu di mana-mana pada saat itu dan pada saat yang akan datang. Nah, mandat mereka menjadi saksi dari semuanya ini, lalu kemudian di ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ada ada syarat lagi begitu ya, yang entah ini syarat atau memang ini semacam semacam mempersiapkan begitu para murid menjadi saksi yang benar. Maksudnya ulang-ulang menjadi saksi itu kan ada saksi palsu, ada saksi yang benar begitu ya. Jadi rasanya ini Yesus memang betul-betul mempersiapkan mereka menjadi saksi yang benar sehingga mereka kamu tetap harus tinggal dulu dong di dalam kota ini. Jadi tidak langsung disuruh pergi begitu. Bagaimana respon Pak Pendeta? Iya, jadi kalau kita melihat bahwa seorang saksi itu oleh karena dia mengalami, ia akan menceritakan dengan penuh keyakinan. Ya. Bagaimana dia menceritakan dengan penuh keyakinan kepada orang-orang yang lebih pandai daripadanya. Murid-murid itu hampir rata-rata nelayan. Ya. Mereka bisa berkata-kata di pengadilan, berhadapan dengan mahkamah agama yang berpendidikan. Mereka bisa berhadapan dengan raja-raja, cerdik cendekiawan. Bagaimana mungkin ya, kalau mereka hanya mengandalkan saya melihat. Nah, oleh karena itu Yesus menjanjikan kepada murid-murid ya, kalau pikiranmu terbuka dan kamu meyakini bahwa karya Kristus sampai pada kebangkitannya adalah kegenapan dari nubuat ya, maka ketika engkau memberitakan, ya, ketika engkau menjadi saksi, engkau akan diberikan kuasa-kuasa untuk menghadirkan tanda-tanda bahwa kerajaan Allah itu sedang datang. Sama seperti Yesus diberikan kuasa oleh Bapa ya, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan, dan itu juga yang dijanjikan kepada murid-murid supaya ketika mereka meyakinkan banyak orang ya, mereka juga disertai dengan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu bisa
pertama-tama berkaitan dengan kuasa-kuasa ajaib, ya, itu adalah tanda. Tetapi di pihak lain, Yesus mengatakan bahwa penderitaan, kematian, kebangkitan itu juga bagian dari tanda-tanda yang sebenarnya sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sebab tanda-tanda yang ada dalam pikiran orang Yahudi itu kuasa, keajaiban. Tapi Yesus menambahkan ketaatan, penderitaan, kematian itu juga bagian. Jadi murid-murid itu dijanjikan bukan saja mereka diberikan kuasa-kuasa ajaib, mereka juga dijanjikan ya, untuk memperoleh anugerah ya, ketaatan ya, menghadapi penderitaan. Oleh karena itu kita menemukan dalam perjalanan murid-murid, Kisah Para Rasul khususnya menceritakan bagaimana mereka begitu fasih berkata-kata, bagaimana murid-murid menyembuhkan, bahkan ada yang membangkitkan orang mati. Tetapi juga mereka itu siap untuk dipancung. Yakobus dipancung, Petrus dibebaskan. Jangan kita berpikir Yakobus itu malang, enggak. Ya. Itu adalah bagian anugerah, ya, kuasa. Jadi Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk berkarya, menghadirkan tanda-tanda ajaib, tetapi Roh Kudus itu juga memampukan seseorang untuk taat sampai mati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita menemukan ada Yakobus dipancung, Petrus diloloskan dari penjara. Tapi akhirnya juga Petrus disalibkan juga ya dalam legenda kekristenan mula-mula. Hampir semua murid-murid mengalami liku-liku penderitaan ya. Sebagaimana diceritakan ya dalam legenda-legenda kekristenan mula-mula. Mau menunjukkan kepada kita Allah menganugerahkan rohnya, membuat kita bisa menyatakan kuasa-kuasa ilahi dalam kehidupan, tetapi juga ketaatan Kristus. Nah, ini menarik ya. Jadi mereka dipersiapkan menjadi saksi, bukan saja menghadirkan karya-karya yang ajaib, ya, seperti yang Yesus lakukan, tapi juga ketaatan. Betul. Kesediaan untuk bertekun. Betul. Bahkan menanggung penderitaan karena Kristus. Betul. Ya. Dan mereka mesti menunjukkan itu dengan setia. Dari situlah mereka bisa hadir tampil menjadi saksi-saksi yang benar. Betul. Bukan menjadi saksi-saksi yang tidak benar. Benar. Jadi seorang saksi disebut saksi benar, pertama-tama dia mesti mengalami perjumpaan. Ya. Perjumpaannya bukan perjumpaan fisik, ya, tetapi perjumpaan batin. Ya. Yesus dan murid-murid berjumpa secara fisik, tetapi belum cukup mereka menjadi saksi kalau secara batiniah mereka tidak menjadi satu kesatuan. Kesatuan batin itu nampak ketika mereka punya pikiran yang sama, mempunyai perasaan yang sama, ya, punya hasrat yang sama untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi seorang saksi benar, yang berkuasa adalah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau ada di zaman sekarang mengaku menjadi saksi, ya, tetapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan secara batiniah dengan Tuhan, ya, tidak pernah bergaul akrab dengan Tuhan. Orang yang bergaul akrab itu ia akan melakukan apa yang disukai Tuhan, dan apa yang tidak disukai Tuhan ia tinggalkan. Banyak saksi zaman sekarang, ya, dia melakukan apa yang tidak disukai Tuhan. Di belakang banyak orang, dia pikir orang-orang tidak tahu apa yang dilakukannya. Tuhan tahu. Tuhan bisa menyingkapkan satu waktu bahwa apa yang dilakukannya itu justru sesuatu yang tidak berkenan. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 dengan judul Kamu adalah saksi dan pemberita untuk segala bangsa. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik, kita lanjutkan di segmen ketiga ini, segmen penutup ya Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan bagaimana mereka harus dipersiapkan begitu ya, menjadi saksi yang benar. Mereka orang yang sederhana, mereka kelak mereka dipersiapkan akan berjumpa begitu ya dengan beragam macam orang, para petinggi, para cendekiawan. Mereka dipersiapkan untuk melakukan kuasa ya, kuasa-kuasa yang ajaib, namun juga kesediaan untuk bertekun dan bahkan menanggungkan penderitaan karena Kristus begitu. Nah, pertanyaannya bertepatan dengan judul kita, kamu adalah saksi dan pemberita untuk segala bangsa. Apakah lalu kemudian kita yang sekarang ini harus menjadi saksi yang seperti itu? Harus katakanlah melakukan tanda-tanda kuasa-kuasa yang tampak spektakuler begitu ya. Kita bisa berjumpa dengan beragam macam orang termasuk yang pandai-pandai dengan para petinggi atau apa begitu Pak Pendeta, supaya kita di sekarang ini boleh menjadi saksi yang benar. Oke, terima kasih Pendeta Santi. Jadi kalau tadi definisi kita di awal, seorang saksi itu seorang yang hadir dalam sebuah peristiwa, melihat lalu kemudian memahami apa yang terjadi begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sejaman dengan murid-murid ya? Kita termasuk orang-orang yang tidak sejaman dengan murid ya. Nah, apakah kita sah untuk menjadi saksi ya? Sebab kita tidak melihat Yesus secara fisik. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ya, Yesus dimuliakan itu memungkinkan Yesus hadir di mana-mana. Ya. Hadir di mana-mana, bisa ia berkarya melalui murid-murid, ya, bisa berkarya melalui gereja, dan Yesus itu bisa berkarya melalui siapapun dan apapun. Sebab ia begitu berkuasa dalam kehidupan. Nah, itu berarti bahwa kita yang tidak sejaman dengan Yesus bisa menjadi saksi ya, apabila kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita akan bisa menjadi saksi kalau kita memang mengalami ya, Yesus itu hidup buat saya. Dari mana kita merasakan Yesus hidup buat saya? Nah, jadi kalau di dalam kehidupan iman percaya kita menghayati ya relasi dekat dengan Tuhan sehingga kita sanggup mengatakan Yesus hidup. Dari mana? Ya, kamu lihat hidupku, ya. Aku orang yang susah dibandingkan dengan orang lain, kesusahan begitu besar, tetapi aku survive. Aku bangkit dari kesusahanku. Sebagai sebuah tanda bahwa aku mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu bisa kamu lihat melalui kebangkitan. Ya, semangat. Bagaimana saya survive dalam kehidupan ini. Nah, jadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, merekalah yang akan menjadi saksi. Ya. Dan
orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia akan mengandalkan Tuhan ketika ia melakukan tugas panggilan menjadi saksi dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu, ada orang sederhana, ya, ada orang yang tidak berpendidikan, ada juga orang yang berkelimpahan. Sejauh mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan menggunakan setiap potensi yang ada padanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya. Paulus pernah mengatakan, aku bersyukur ya ketika aku mengalami penderitaan, ya, ketika aku disesah, ketika ia difitnah, ya, ia bersyukur sebab Tuhan perkenankan aku memberitakan salibnya. Ya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ternyata mengalami berbagai liku-liku kehidupan karena salib, itu juga alat di tangan Tuhan agar kita boleh menjadi saksi. Nah, jadi bagaimana kita menjadi saksi itu, pertama-tama kita mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Pertama mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan. Jadi kalau kita tidak pernah berefleksi secara spiritual dalam kehidupan, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan. Kalau kita misalkan, saya hadir sebagai seorang yang kaya raya, dilahirkan di tengah-tengah orang yang kaya raya, saya tidak pernah berefleksi misalkan, dari mana kekayaan ini. Jadi mengalami perjumpaan itu kan pertama-tama dari sebuah refleksi. Kalau saya dilahirkan di tengah keluarga yang berantakan, ada orang yang ketika dilahirkan dalam keluarga yang berantakan itu ya berontak karena merasa tidak puas. Tapi ada orang yang ketika dilahirkan dalam keluarga yang berantakan, ia berefleksi. Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan? Melahirkan aku dari keluarga yang seperti ini. Itu kan berefleksi. Bertanya. Lalu kemudian menggumuli bersama dengan Tuhan. Sampai ia menemukan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia tidak berontak. Ia tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, kita mengalami kelimpahan, kita berefleksi, lalu kemudian kita menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam segala pengalaman. Itulah sebenarnya bagian dari perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Jadi Tuhan, dia berbicara kepadanya. Nah, kalau kita menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita, lalu kemudian kita bergaul akrab, memahami apa yang kehendak Tuhan melalui apa? Tentu melalui firman-Nya, ya. Jangan kita memahami kehendak Tuhan melalui bertapa, ya, hanya berdoa saja. Jadi memahami kehendak Tuhan itu yang menjadi pegangan kita, yaitu dalam Alkitab. Yesus juga mengajar mereka begitu, ya. Nah, oleh karena itu orang yang berefleksi itu orang yang dekat dengan Tuhan, itu ia akan belajar bagian-bagian firman Tuhan. Ia akan mengulik, mendalami apa. Sebab ketika kita membaca Alkitab itu, ayat yang sama bisa menegur saya. Atau ayat yang sama bisa menghibur saya. Atau ayat yang sama bisa mengajar saya. Atau ayat yang sama bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, Alkitab mengatakan Roh Penolong itu tugasnya itu menyatakan dosa, ya, menuntun orang dalam kebenaran, ya, mengajar, menguatkan, menghibur. Jadi dengan kata lain, Yesus menjanjikan kepada murid-murid yang pertama dan juga murid-murid yang berikutnya yang tidak sejaman dengan Yesus bahwa Allah akan mengirimkan Roh Penolong, ya, sehingga ketika kita bergumul secara spiritual dalam kehidupan kita, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan membukakan, oh ayat ini berbicara ini buat saya. Oh pengalaman hidup ini berbicara ini buat saya. Yusuf dijual oleh saudaranya. Dia difitnah. Tetapi ketika satu waktu saudara-saudaranya datang, ia mengatakan bukan karena kamu aku ada di sini. Itu berarti dia berefleksi. Dan ketika ia berefleksi, oh aku menemukan bahwa Tuhan memang memperkenalkan aku menderita untuk pemeliharaan.
Oh, aku mengerti ya, kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang berantakan. Ternyata aku bentuk sedemikian rupa supaya aku bisa menolong orang yang hidupnya berantakan. Menguatkan mereka yang mungkin tersia-sia oleh karena orang tua tidak perhatikan. Aku menjadi pendamping, menjadi alat di tangan Tuhan bagi mereka. Nah, bagaimana orang menemukan? Kita mesti yakin dan percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh yang dijanjikan, Roh penghibur, Roh penolong. Nah, oleh karena itu menjadi saksi tidak melulu kita bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak melulu kita bisa membangkitkan orang mati ya. Tetapi Allah memakai kenyataan hidup kita, pengalaman hidup kita, pahit getirnya hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menyatakan mujizat-mujizat secara spesifik dalam hidup kita. Ya, seorang yang dilahirkan dalam keluarga berantakan ternyata ia bisa menolong anak-anak yang ditelantarkan. Seorang yang Tuhan perkenankan disakiti ya oleh pasangan hidupnya, ya. Lalu ia belajar mengampuni dengan penuh kesabaran, bagaimana ia berupaya mengutuhkan ya hidup yang sudah mulai retak, ya hancur berantakan sampai Tuhan pulihkan. Lalu ia mengerti mengapa Tuhan perkenankan ia mengalami rasa sakit yang demikian dari orang yang begitu ia kasih. Supaya pengalaman ini bisa meneguhkan orang-orang. Nah, itu adalah cara kerja Roh ya. Jadi tidak melulu bahwa Roh itu bekerja melalui keajaiban-keajaiban ya. Tetapi ketaatan kita mengalami penderitaan sampai bisa menemukan makna dan tujuan hidup kita dalam liku-liku kehidupan. Jadi yang menjadi utama itu bukan soal karya ajaib itu ya, tetapi ketekunan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Begitu. Dan buat saya satu keajaiban. Kalau seorang yang dilahirkan dari keluarga yang berantakan, dia bisa jadi berkat, itu keajaiban. Berarti persepsi kita tentang keajaiban itu yang harus kita pelajari ulang begitu. Jadi menanggalkan persepsi kita tentang hal tertentu begitu. Jadi saya yakin Roh Kudus itu bekerja dengan keajaiban-keajaiban. Nah, cuman keajaibannya jangan dipenjarakan hanya dalam sebuah peristiwa ya. Buat saya kalau seorang disakiti oleh suaminya, istrinya, begitu rupa, tapi dia bertahan. Dia mencari jalan memenangkan suami atau pasangannya, istrinya yang sesat sampai dia bisa, itu keajaiban. Dan bukan hanya berhenti di situ, dia ternyata bisa jadi pembimbing ya. Jadi keluarga yang mendampingi keluarga-keluarga, itu keajaiban. Nah, jadi menurut saya keajaiban Roh Kudus itu jangan dibatasi pada keajaiban-keajaiban Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta ya. Ternyata masalah hidup itu begitu banyak dan begitu kompleks. Itu contoh dalam hidup rumah tangga ya. Dalam hidup usaha, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan masyarakat. Saya yakin bahwa Tuhan itu bekerja mengutus murid-muridnya untuk berkarya di seluruh lingkup kehidupan. Dan saya yakin kalau Roh Kudus bekerja itu ada keajaiban. Nah, cuman keajaibannya jangan kita penjarakan dalam pemahaman kita. Jadi jangan pakai pikiran-pikiran manusiawi kita untuk memahami tentang yang namanya keajaiban begitu ya. Jangan mempersempit. Jangan mempersempit. Iya, jangan mempersempitnya begitu. Saya yakin kalau Roh Kudus bekerja, sebab Roh Kudus itu kan exousia, kuasa. Ya. Dia bukan hanya dunamis, tapi kuasa. Yang ini pasti ada keajaiban. Keajaibannya itu yang bagaimana? Ya. Di mana Roh Allah bekerja, di situ memang kuasa itu dihadirkan. Betul. Begitu ya, Pak Pendeta. Ya. Sahabat yang terkasih, dengan judul "Kamu adalah saksi dan pemberita untuk segala bangsa", peran menjadi saksi juga peran yang Tuhan berikan kepada kita di masa ini. Kita perlu untuk belajar berefleksi dalam setiap
perjumpaan-perjumpaan hidup yang mungkin pada awalnya kita mengapa ya persoalan ataupun kesulitan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau terus berelasi dengan Tuhan dan membiarkan pikiran-pikiran Tuhan sendiri yang bekerja melalui hidup kita, maka biarlah pun segala pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi jangan biarkan kesulitan itu hanya terpusat, hanya menjadi sebuah kesulitan, begitu ya. Tetapi biarkan Tuhan bekerja lebih luas. Ya, jadi bukan hanya pada kesulitan-kesulitan itu, tetapi apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kesulitan-kesulitan hidup bagi kita maupun juga bagi orang lain. Dan perlu untuk belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, ya, mengulik sungguh-sungguh akan firman Tuhan, dan membiarkan Roh Allah bekerja seluas-luasnya sehingga kita tidak mempersempit yang kita maksud dengan karya-karya ajaib hanya dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Dengan demikian biarlah kita dipakai menjadi saksi-saksi yang benar oleh Tuhan. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat, sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like serta subscribe sehingga boleh mendapatkan update terkini dari program YKB GKI TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari silahkan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyatukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas percakapan di sekitar firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami boleh menemukan mutiara-mutiara yang berharga yang ada di dalam setiap kata yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam setiap percakapan yang boleh kami lakukan bersama-sama dalam acara ngulik Alkitab ini. Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang memampukan kami semua untuk menjadi saksi, menjadi pemberita-pemberita pertobatan dan juga pengampunan dosa. Engkau yang memampukan kami untuk menghadirkan kuat kuasa-Mu yang ajaib di dalam pelbagai pengalaman kehidupan, baik dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan usaha, di dalam pelbagai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami manusia yang lemah, kami tidak akan mampu untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami tidak akan mampu untuk menjadi pemberita-pemberita tentang pertobatan dan juga pengampunan sebagaimana Engkau kehendaki apabila Roh-Mu yang kudus tidak melingkupi kami semua. Oleh karena itu kami mau serahkan ya Bapa kami semua, baik hamba-Mu maupun para pendengar YKB dimanapun kami berada, ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.